atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hakim memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Menurut Hakim, penyusunan dakwaan alternatif menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan adanya keraguan-raguan. Penuntut umum ragu dalam menentukan pasal yang didakwakan. Keraguan-raguan dalam menentukan pasal yang akan didakwakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan penuntut umum telah tidak cermat dalam menyusun dakwaan. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum mencantumkan dalam dakwaan ketentuan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 310 ayat 1 KUHP atau WVS atau KUHP lama yang merupakan tindak pidana yang sama terhadap orang yang perbuatan yang sama. Dalam satu surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaan tidak cermat. Dengan putusan sela di sidang Dr. Tifa itu membuat Roy Suryo semakin percaya diri atas perkara yang menjerat dirinya, lantaran memiliki kesamaan dengan kasus Dr. Tifa pada materi dakwaan yang diterimanya. Roy berharap putusan sela itu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perkara lain yang berkaitan. Yang paling penting dagingnya ini, jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah, kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Fauzia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan itu merupakan bagian dari mekanisme koreksi dalam sistem peradilan. Meski begitu, ia memastikan perkara dugaan pencemaran nama baik tidak berhenti. Proses hukum tetap bisa dilanjutkan setelah jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaan. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance, sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Pada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan, maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis, pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Sebelumnya, jaksa mendakwa Tifa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi selaku Presiden ke-7 RI atas tudingan ijazah palsu. Dalam kasus ini, kolega Tifa, Roy Suryo, juga diproses hukum. Namun, kasusnya belum masuk sidang perkara utama karena Roy Suryo masih melakukan perlawanan hukum lewat pra-peradilan. Tim Liputan, Kompas TV. Menanggapi putusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur yang mengabulkan nota perlawanan atau eksepsi Fauzia Tiasuma dan dakwaan dibatalkan demi hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho bilang arti putusan tersebut yakni perkara terhadap Dr. Tifa tidak pernah ada kecuali JPU melakukan upaya hukum lainnya. Hipnu menambahkan terkait perkara Roy Suryo tidak bisa disamakan dengan perkara Tifa karena bisa jadi jaksa akan lebih jeli lagi terhadap dakwaan yang diberikan. Bagaimana dengan Roy Suryo? Suatu yang sangat berbeda. Makanya di sini nanti kalau kita melihat tidak bisa disamakan. Dengan Pak Roy Suryo, penuntut umum akan belajar dari surat dakwaan yang diajukan pada Dr. Tifa. Nah, jadi nggak bisa disamakan. Artinya penuntut umum mungkin akan lebih jeli, lebih teliti, baik konsepnya, baik dakwaannya, baik pasalnya, baik terhadap objek, subjek, terhadap syarat material maupun formil dalam surat dakwaan.